Biasanya kan universitas di Jepang kebanyakan mengharuskan bisa berbahasa Jepang dulu. Jadi memang APU itu salah satu universitas yang kita tidak perlu berbahasa Jepang. Berarti kelasnya, bahkan ketika lu presentasi, ujian segala macam itu semua dalam bahasa Inggris gitu. Betul. Teman-teman lu atau misal kakak-kakak kelas lu yang udah lulus itu rata-rata orang Indonesia, mereka apakah kerja di Jepang ataukah mereka kembali ke Indonesia tuh gimana gitu rata-rata? Yang baru lulus tahun 2024 itu tuh maybe a good 40%, sekitar 40% itu ujungnya tuh di Jepang. Kalau siapa saja bisa daftar, berarti kan persaingan cukup sengit. Gimana cara lu bisa stand out gitu dibandingkan sama kandidat lain gitu? Oke. Guys, hari ini gua kedatangan Gen Z teladan kita. Shirley namanya. Iya. Nah, jadi kali ini mau bahas topik, katanya Shirley kan sempat kuliah S1, lulusan S1 Jepang gitu ya. Betul. Nah, kalau mau cerita mau tanya-tanya lebih dalam sih tentang pengalamannya gimana, tapi boleh perkenalan dulu nggak? Gitu. Boleh banget dong. Jadi halo semuanya, perkenalkan namaku Shirley Budiman, biasa dipanggil Shirley. Background hidup sedikit nih ya, boleh ya. Aku di Indonesia tuh asalnya dari Aceh, Banda Aceh. Lahir tumbuh besar di sana, kemudian sampai SMA, kebetulan pas SMA kelas 11 itu mendapatkan kesempatan untuk bisa dapat beasiswa nih ke luar negeri. Jadi memang SMA aku dulu 2 tahun di Indonesia, kemudian lanjut 2 tahun di United World College, UWC di Leiden di Armenia. Armenia, bener. Out of the box. Buat Armenia. yang belum tahu di mana Armenia, itu negara letaknya tuh di sebelah Turki. Geographically itu masih Asia. Ya, jadi di sana 2 tahun international school, kemudian habis itu dapat kesempatan lagi untuk bisa gap year. Ikut gap year program, di mana programnya itu traveling around the world. Terus juga belajar skills sambil traveling gitu. Jadi konsepnya tuh seperti itu. Terus baru kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa S1 di Ritsumeikan Asia Pacific University in Japan. Lu kuliah mulai dari tahun berapa emang? Kuliah masuk APU Asia Pacific University itu dari tahun 2020. Jadi fall 2020 itu berarti kan masih corona ya? Bener ya, berarti lu waktu itu posisi bukan di Jepang, tapi posisi lu di Indonesia gitu? Bener, di Indonesia. Oh, luar biasa. Tapi luar biasa sekali loh, banyak sekali prestasi ya. Iya, terima kasih ya. Harus banyak nonton Gen Z di luar sana gitu kan. Semoga terinspirasi gitu ya. Oke. Tadi kan lu bilang kuliahnya di Jepang. Waktu itu emang lu daftar di Jepang doang atau memang ada beberapa negara terus lu akhirnya milih Jepang sih kalau S1 itu? Jadi memang pas setelah lulus SMA itu aku tuh udah pegang offer letter dari salah satu universitas di US. Luar biasa. Oke. Jadi memang waktu itu udah rencananya sih pengennya ke US. Cuma saat COVID kemudian di Indonesia jadi mikir-mikir ulang juga kan, apakah ada alternatif plan untuk bisa kuliah di tempat lain gitu. Sempat explore options di Singapura, di Eropa ataupun juga di Asia, salah satunya Jepang. Jadi memang waktu itu mendaftar ke APU-nya itu juga cukup last minute sih. Jadi itu tuh pas 2020 APU punya kayak semacam special quota untuk COVID gitu ya. Jadi daftarnya itu udah last minute banget. Setelah daftar dapet puji Tuhan dengan beasiswa juga, and it's a good option, lebih dekat dengan Indonesia juga. Jadi akhir-akhirnya milihnya ke Jepang. Oh gitu. Jadi intinya lu kenapa milih Jepang over US itu karena lebih deket buat lu gitu? Iya, itu salah satu alasan dari banyak alasan sih sebenarnya. Maksudnya, boleh nggak jelasin nggak? Singkat-singkat aja gitu. Kenapa kok akhirnya lu milih Jepang dibanding US? Gitu? Boleh. Sebenarnya ada alasan kenapa ke univ spesifiknya juga sih. Jadi aku kemarin itu memang nyarinya mau univ yang internasional. Jadi yang persentase murid internasionalnya cukup banyak juga. Kemudian nyarinya yang bahasa Inggris karena bahasa aku cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Jadi biasanya kan universitas di Jepang
kebanyakan mengharuskan bisa berbahasa Jepang dulu. Jadi memang APU itu salah satu universitas yang kita tidak perlu berbahasa Jepang sebelum masuk ke univnya gitu. Jadi akhirnya pilihnya ke sana itu mungkin 3 dari banyak alasan kenapa pilih ke Jepang juga. Setelah itu paling yang kayak oke, karena Jepang negaranya aman, makanannya enak, segala macam gitu-gitu ya. Gak ada hubungan sama anime atau apa gitu? Mungkin belum ya. Jadi belum, memang belum. dari dulu ya anime nonton. Cuma bukan yang kayak hardcore fans gitu enggak sih. I see. Oke, terus tadi lu nyebutkan lu dapat beasiswa nih. Itu lu proses beasiswa gimana lu carinya gimana, terus berapa lama dan sebagainya, jelasin boleh nggak ya? Boleh. Jadi kalau untuk APU sendiri memang dulu tuh sempat mengadakan semacam information session gitu ya. Jadi di sekolah di SMA aku dulu. Jadi memang sudah kenal dengan APU itu dari SMA gitu. Tapi memang belum apply sampai COVID gitu kan. Jadi kemudian ada satu seniorku yang akhirnya juga ke APU, akhirnya nanya-nanya lebih lanjut segala macam. Jadi memang sudah cukup familiar dengan beasiswa dan juga universitasnya gitu. Sorry, cut dulu. Jadi beasiswanya itu disediakan oleh APU kepada orang yang mau sekolah di situ gitu, bukan dari pemerintah Jepang. Betul. Jadi memang di APU itu konsepnya itu ada yang namanya tuition reduction scholarship. Jadi itu beasiswa yang bisa didapatkan siswa-siswi internasional sebelum jadi murid APU. Jadi memang saat apply, kita juga sekaligus apply beasiswanya. Kemudian nanti ada persentasenya tuh dari 30, 50, 75, 80 sampai 100% tuition reduction scholarship. Tapi memang untuk APU ini yang di cover itu cuma tuitionnya. Jadi makanya namanya tuition reduction gitu. Karena ada beberapa beasiswa lain yang mungkin juga memberikan living expenses gitu ya. Tapi APU ini sebelum menjadi siswa-siswi itu beasiswa yang bisa di-apply itu cuma tuition reduction scholarship. Tapi ada juga beasiswa lainnya yang bisa di-apply setelah menjadi murid APU gitu. Itu berarti specifically bilangnya karena lu di sekolah waktu itu akhirnya ada koneksi ke situ dong. Nggak bisa misalnya lu bilang, misal nih gue bukan dari sekolah SMA yang sama kayak lu, terus kemudian gue tiba-tiba pengen nih di APU, gue pengen daftar gitu, bisa tuh nggak sih? Bisa banget bisa dong, ya? bisa banget. Jadi capek. bukan karena sekolah spesifik, karena maksudnya teman-temanku juga di APU tuh orang Indonesia cukup banyak ya. Jadi satu angkatan tuh mungkin ada sekitar 80, 90, 100. 80. Dari total berapa manusia gitu? Dari total populasi semuanya tuh 5.000 murid gitu. Okay. Jadi memang secara persentase orang Indonesia tuh cukup banyak. Dan teman-teman aku juga datangnya tuh dari background yang berbeda. Dalam artian yang memang ada dari sekolah swasta, dari sekolah internasional. Jadi memang bukan spesifik ke sekolahnya, tapi lebih ke ya kalau puji Tuhan berkesempatan gitu ya, dan juga sudah mendaftar, kemungkinan besar ada, dan memang secara persentase memberikan scholarship, APU itu termasuk salah satu yang cukup generous, termasuk banyak scholarshipnya untuk siswa-siswi internasional. Oke, gitu. kalau gitu pertanyaan lanjutan nih, berarti kan kalau siapa saja bisa daftar, berarti kan persaingan cukup sengit gitu ya. Lu harus nusuk siapa, gue nggak tahu gitu. Terus tapi gimana akhirnya kok lu bisa kepilih, gimana cara lu bisa stand out gitu dibandingkan sama kandidat lain gitu? Oke, kalau bisa stand out kenapa enggak itu mungkin dari perspektif sekolahnya ya. Karena saya kan tidak memilih diri saya sendiri gitu. Tapi mungkin kalau dari dulu yang memang mendengar advice ataupun rekomendasi dari senior dan segala macam, ya lebih ke membangun CV saat SMA gitu ya. Karena kan baik secara scholarship ataupun secara pekerjaan, kalau misalnya kita punya background ataupun track record yang cukup aktif dan cukup bagus, biasanya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu bisa jadi meningkat gitu. Jadi memang cukup aktif sih dulu pas SMA, ikut beberapa organisasi, contohnya debat ataupun
MUN segala macam. Jadi memang sudah cukup aktif saat SMA. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang aku tonjolkan saat mendaftar ke beasiswa di APU gitu. Jadi mungkin mencari relevansinya lah, apa yang bisa aku kontribusikan gitu. Jadi lu ketika daftar ke mereka, itu lu kayak membuat CV gitu. Gua banyak nih segala macam. Nanti mereka melihat, oh ya ini anak menarik. Terus akhirnya mereka tanya-tanya ke lu gitu, interview gitu. Dari kemudian banyak segala macam, lu akhirnya kepilih. Prosesnya seperti itu atau gimana sih? Iya, jadi dulu ini proses normalnya ya. Normal. Karena proses ada yang nggak normal ya? Jadi dulu tuh aku tuh karena apply-nya kuota additional, jatuhnya tuh di skip interviewnya gitu. Jadi it's a good thing for me. Tapi aku jadinya nggak gitu aware dengan proses normalnya. Tapi dari cerita teman-temanku, itu memang pertama itu online application. Jadi memang prosesnya itu online application. Kita disuruh nulis esai, disuruh nulis pengalaman-pengalaman berorganisasi. Ada juga minta surat rekomendasi dari guru contohnya. Jadi memang ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Kemudian nanti kalau misalnya sudah lulus esai screeningnya itu baru akan ada interview. Interview biasanya dengan profesor ataupun dengan admission officer gitu. Jadi setelah interview itu baru keluar offer letter ataupun jumlah beasiswa letternya gitu. Jadi proses normalnya biasanya ada interview. Kebetulan kemarin itu beruntung banget nggak ada interview gitu. Jadi kayak sekali masukin aplikasi langsung keluar offer letter dapat beasiswa gitu. Tapi itu bukan yang normalnya. Normalnya biasa ada interviewnya. Oke, dan itu lu daftar ketika lu di posisi kelas 12 atau kelas 11 sih? Kalau waktu itu sih jatuhnya aku setelah gap year ya. Jadi waktu itu memang udah lulus SMA lagi gap year. Daftarnya tuh pas gap year, saat gap year. Jadi lu posisi nganggur waktu itu. Posisi nganggur sih ya, posisi nganggur sih, nganggur ya. Posisi nganggur tapi dengan berbagai macam prestasi, aktivitas, kemudian mendaftar dan akhirnya diterima. Nah, itu poinnya di situ. Jadi mulailah membangun CV sejak sekolah gitu. Betul. Oke. Terus tadi kan lu bilang kalau lu mulai masuk kuliah tahun 2000 lu angkatan corona, angkatan COVID ya. Berarti sempet kuliah online di Indonesia dong ya? Sempet kuliah online di Gimana Indonesia. Gimana sih? Karena kan gue bukan generasi COVID nih. Iya, beruntung ya. Gimana rasanya gimana? Jadi memang waktu itu masuk kuliahnya tuh 2020 kan. Tapi masuk ke Jepangnya itu April 2022. Jadi dalam jangka waktu 1,5 tahun plus itu memang kuliah online di Indonesia. Kalau ditanya gimana, nggak enak ya guys. Sangat tidak enak. Jadi jatuhnya tuh ya mirip-mirip nonton YouTube sih. Maksudnya dalam artian karena kan kita interaksi dengan profesor, interaksi dengan teman-teman seangkatan juga hanya melalui digital, hanya melalui online. Jadi menurutku banyak sekali pengalaman-pengalaman yang missing out karena tidak bisa kuliah tatap muka gitu. Jadi kalau ditanya gimana impresinya nggak enak sih, agak frustrating ya saat itu. Karena kan gue yang ada di bayangan gue kalau Gen Z itu lebih sangat suka segala sesuatu yang digital. Segala sesuatu yang kalau kita nggak usah ketemu tatap muka lewat screen aja bisa, why not gitu loh. Ternyata lu nggak gitu ya. Kenapa nggak gitu? Lu Gen Z beneran atau Gen Z? Gen Z beneran gak ya? Sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau dari perspektifku pribadi ya, mungkin tidak ada yang bisa menggantikan in-person interaction gitu. Maksudnya sebanyak apapun digital atau sebanyak apapun interaksi online, ya pasti tatap muka itu lebih ada lebih ada feelingnya. Lu juga bisa berkoneksi dengan orang secara lebih dalam dibandingkan dengan online gitu. Apalagi misalnya contohnya nih mungkin salah satunya belajar bahasa gitu. Karena di APU harus belajar bahasa Jepang saat first semester. Sempat nanya ke senior-senior, mereka tuh banyak banget bisa melatih bahasa Jepang mereka karena mereka sudah di Jepang gitu. Jadi berinteraksi langsung dengan orang Jepang, teman-teman Jepang, di daily life juga. Nah, mungkin elemen-elemen seperti itu yang aku nggak bisa dapatkan saat kuliah online gitu. Jadi lebih ke situnya sih. Terus kemudian ketika akhirnya lu bisa datang ke Jepang April 2022 gitu. Perasaannya pertama gimana? Sekali datang nih langsung lihatnya sakura gitu. Karena lagi April. Ya benar. Jadi lagi April,
sekali datang lihat sakura itu bener-bener kayak wah udah di Jepang nih gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya pastinya bahagia ya, maksudnya bahagia dan juga everything is new gitu. Jadi kayak banyak banget hal baru, serasa jadi mahasiswa baru sih walaupun udah di tahun kedua gitu ya datang ke Jepang. Jadi menurutku ada banyak banget feeling yang kayak oh ini baru memulai hidup di Jepang gitu. Jadi kayak dibandingkan 2020, 2022 itu baru berasa kayak mulai kuliah gitu ya jatuhnya. Karena memang sudah di Jepang, belajarnya juga in person gitu. Terus bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman, profesor gitu. Jadi pastinya seru sih, enak dibandingkan dengan online gitu ya. Terus pada waktu itu kebanyakan teman-teman yang karena kan tadi lu bilang APU itu banyak sekali international student gitu kan. Kalau ketika pengalaman lu sendiri di sana lebih banyak teman dari negara mana atau tetap orang-orang Indo aja gitu atau justru banyak orang Jepang gitu? Yang mana? Ya, jadi memang kalau secara populasi itu APU itu 50% internasional, 50% domestic students, Japanese students gitu ya. Dan kalau secara circle or group of friends, itu biasanya tergantung ke individu masing-masing ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi sih, karena memang aku dari dulu nyarinya international environment, aku berusaha untuk memanfaatkan international environment yang APU tawarkan gitu, dalam artian ya ketika aku berteman, ketika berorganisasi ataupun beraktivitas biasanya nyarinya ya memang international dan juga Indonesia. Maksudnya aku tidak menutup diri aku untuk hanya berteman dengan orang Indonesia nih atau hanya berteman dengan orang internasional, itu enggak gitu. Karena memang aku sendiri tuh percaya kita bisa belajar dari banyak orang gitu, nggak cuma orang Indo, nggak cuma orang internasional, nggak cuma orang Jepang gitu. Jadi memang pastinya ada komunitas, maksudnya contohnya komunitas orang Indonesia itu pasti ada, komunitas orang internasional, komunitas orang Jepang itu pasti ada, dan biasanya itu terpisahkan antara circle ataupun club activities gitu. Jadi biasanya contohnya komunitas Indonesia itu kita yang menyelenggarakan Indonesian Week nih contohnya, jadi kayak kalau misalnya ada pameran budaya Indonesia gitu di APU itu biasanya kan diselenggarakan oleh komunitas Indonesia. Jadi memang akan ada kesempatan-kesempatan untuk berinteraksi dan berpartisipasi di komunitas tertentu. Jadi kembali ke individunya aja sih. Sounds very fun gitu ya. Berarti lu bisa caplok kemana gitu. Benar. Tapi kan tadi lu bilang kalau ada circle sendiri, ada orang Indonesia sendiri, ada orang mana sendiri gitu kan. Terus berarti ada itu dong, kayak bubble gitu ya. Ada yang cuman orang Jepang kumpul sama orang Jepang sendiri, gitu kan ujung-ujungnya jatuhnya nggak internasional gitu kan? Iya, maksudnya dalam artian bubble kembali lagi ya, maksudnya circle of friends itu pasti ada. Maksudnya itu natural lah menurutku. Dalam artian akan ada circle orang Jepang sendiri, circle orang Indonesia sendiri. Tapi mungkin yang perlu di-highlight biasanya terjadi karena ada barrier tertentu. Contohnya language barrier gitu. Jadi memang contohnya nih, karena kan kita English basis students, jatuhnya aku tuh English basis student itu datang ke Jepang dengan zero Japanese kan, maksudnya sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang, bahkan hiragana katakana pun nggak ngerti cara bacanya gitu. Bisa jadi ada orang Jepang yang masuk ke APU juga dengan zero English contohnya. Jadi mungkin dari language barrier kan jadi nggak ketemu gitu ya. Jadi mungkin akan lebih sulit berinteraksi. Jadi kalau ditanya apakah ada bubble-bubble tertentu, ya jawabannya pastinya ada. Realistis gitu ya. Karena ada barrier, language barrier, cultural barrier-nya juga ada. Tapi ya kembali lagi ke individu masing-masing sih. Apakah ada effortnya nih misalnya kalau kita dari English basis student ya effortnya mungkin bisa ikut language exchange gitu ataupun bisa mencoba berinteraksi di dalam bahasa Jepang gitu. Jadi kembali lagi ke individu masing-masing, tapi memang dari universitasnya akan ada banyak event sih di mana kita bisa berbaur dengan orang Jepang ataupun orang internasional lainnya gitu. Asik. Jadi intinya tetap ada bubble karena memang language barrier dan culture barrier, tapi kalau kitanya kepengen untuk kenal orang lebih banyak itu sebenarnya banyak sekali kesempatan. Benar. Oke. Tadi bilang di APU itu lu milih karena memang dia 100% bahasa Inggris gitu. Emang
Berarti kelasnya, bahkan ketika lu presentasi, ujian segala macam itu semua dalam bahasa Inggris gitu. Betul. Jadi di APU itu ada 2 track. Ada yang namanya English Basis Students, ada yang namanya Japanese Basis Students. Ya sesuai dengan namanya, kalau misalnya English Basis itu belajarnya dalam bahasa Inggris, kalau Japanese itu belajarnya dalam in Japanese gitu ya. Mau pilih yang mana itu biasanya tergantung kamu bisa bahasa apa. Jadi bisa jadi nih contohnya aku masuknya English Basis Students, tapi misalnya di dalam waktu 2 tahun aku sudah belajar banyak banget sampai aku mampu untuk mengambil kelas dalam bahasa Jepang. Nah, apakah boleh mengambil kelas dalam bahasa Jepang? Sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Jadi kita tidak diberi tidak ada limitnya gitu. Tapi asalkan kamu bisa, ya harus bisa lulus di dalam bahasa Jepang gitu contohnya. Tapi memang kemarin itu aku masuk dengan Zero Japanese, dengan note saat semester 1 dan semester 2 itu biasanya cukup intens kita belajar bahasa Jepang sampai intermediate. Jadi memang kita di-push untuk belajar bahasa Jepang dari awal, hiragana, katakana, sampai semuanya kanji gitu ya. Sampai bisa at least daily conversational level lah gitu, sudah tercukupi di akhir semester 2 gitu. Jadi memang peraturan dari kampusnya itu harus lulus bahasa Jepang sampai intermediate. Oke. Kalau ternyata semisal intermediate tadi setelah semester 2 itu nggak lulus, terus gimana? Ngambil kelas lagi. Jadi kelasnya harus ngulang. Jadi dalam 4 tahun ya harus lulus lah kelas sampai intermediate gitu. Oke, terus tadi kan semisal kalau gue kepengennya tetap ngambil kelas yang bahasa Inggris doang nih sampai lulus. Nanti terakhir di ijazah itu beda tuh sama sih modelnya dia? Lu tahu nggak? Karena kan gini, kalau semisal setelah lu lulus kuliah, lu pengen kerja di Jepang, kan mungkin dilihat ya, wah, ini ijazah dia cuma ngambil track bahasa Inggris doang, berarti bahasa Jepangnya 0 dong. Kemungkinan kan ada seperti itu ya. Jadi akhirnya menutup kesempatan buat kerja. Nah, atau gimana sih kalau di APU? Sepertinya kalau dari pengalaman dan knowledge-ku pribadi mungkin tidak dilihat spesifik kelasnya ya. Tapi misalnya kalau misalnya kerja itu yang lebih penting, misalnya contohnya tuh sertifikasi JLPT gitu. Jadi bukan specifically kelas apa yang kita ambil, tapi mereka tuh lebih penting misalnya kalau mau apply kerja yang memang menggunakan bahasa Jepang, ditanya nih apakah kamu punya sertifikat berbahasa Jepang gitu. Jadi bukan lebih ke kelasnya, tapi lebih ke sertifikasi bahasa Jepangnya gitu sih. Oke. Terus kemudian ketika lu kuliah di Jepang itu S1, sempat part-time job nggak di tengah-tengah? Sempat. Jadi memang part-time jobnya ini ada beberapa job yang ditawarkan kampus, ada juga beberapa job yang ditawarkan ya part-time job secara general gitu. Jadi teman-temanku dulu banyak banget yang contohnya misalnya kerja sebagai waiter di restoran ataupun kerja hotel, hospitality segala macam. Aku kemarin itu kebanyakan part-time jobnya sih di kampus ya. Jadi contohnya jadi intern di International Admission Office. Jadi dulu tuh sering bikin webinar untuk mempromosikan APU. Makanya ini cukup promosi guys APU ya gitu ya. Salah satu kerjaanku nih dulu part-time job. Jadi dulu internnya tuh di International Admission Office di APU. Kerjanya bikin-bikin webinar gitu. Ataupun ada juga biasanya teaching English to the kids in the community. Ataupun kadang ada anak murid-murid SMA Jepang datang ke kampus kita bantu-bantu ngajar bahasa Inggris ataupun ada workshop dalam bahasa Inggris gitu. Berarti kan secara nggak langsung semua kehidupan lu di S1 kebanyakan semua dalam bahasa Inggris, bener nggak ya? Betul. Terus kemudian ketika lu dalam kehidupan sehari-hari, yang lu tahu sendiri kalau di bahasa di Jepang, orang Jepang itu sangat luar biasa berbahasa Inggris gitu ya. Mereka tidak bisa bahasa Inggris itu intinya kan. Saking luar biasanya. Saking luar biasanya gitu. Terus gimana kalau lu hidup, misal lu harus ke Word Office atau gimana, kan semua mereka harus bahasa Jepang kan? Biasanya ada atau temen lu translation Google Map lu gini-gini, lu Google Translate gini-gini. Temen saya namanya Google Translate. Jadi memang dulu gunain banyak banget Google Translate, ataupun kadang mungkin karena di Beppu itu
karena universitas kita, BEPU itu kota yang cukup kecil ya. Jadi universitas kita itu biasanya cukup terkenal dengan international students-nya. Dan biasanya office administratif di BEPU itu udah tahu kita anak EPU yang tidak bisa berbahasa Jepang. Jadi biasanya udah ada guys kertas-kertas dalam bahasa Inggris gitu. Ataupun penjelasan dalam bahasa Inggris. Ataupun biasanya sekolah juga sangat-sangat mensupport sih. Jadi kayak student office-nya di sekolah itu juga ya sudah pastinya bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi banyak banget terbantu dari sekolah. Tapi untuk sisa-sisanya ya kita belajar lah guys, pelan-pelan gitu ya untuk bisa berinteraksi dengan. Berarti at the end sampai lu lulus akhirnya lu bisa untuk daily conversation bahasa Jepang gitu. Ya pesan makanan bisa lah guys. Jadi ya hitatsu gitu. Bahasa body language gitu ya. Jadi memang kalau aku pribadi sih kemarin itu bahasa Jepangku belum yang sampai fluent, belum bisa digunakan untuk bekerja. Tapi kalau misalnya untuk mengerti ataupun untuk daily conversation, untuk order makanan yang paling penting ya itu sudah bisa sih by the end of 4 years. Yang paling penting makanannya. Iya. Terus pengalaman lu sejauh ini bahkan ketika kuliah di Jepang, suka nggak sih tinggal di Jepang gitu? Ada plusnya menurut lu apa? Tapi kalau bisa sesuatu yang bisa diimprove ini gitu, gue pengennya gini gitu, ada nggak sih? Kalau ditanya suka atau enggak, suka banget ya. Karena dalam artian kulturnya itu juga termasuk mungkin masih Asian culture, jadi bukan yang terlalu berbeda. Maksudnya masih ada similarities antara Indonesia dan juga kulturnya Jepang gitu. Terus orang-orangnya juga sangat-sangat ramah, baik, terus apalagi ya, aman sih. Mungkin itu salah satu kata kunci yang aku cari juga. Apalagi sebagai perempuan tinggal hidup sendiri di luar negeri gitu, butuh negara yang cukup aman, dan Jepang itu termasuk salah satu negara yang aman gitu kan. Dalam artian ya kalau pulang malam nggak harus takut segala macam. Terus juga public transportnya juga bagus gitu, mau kemana-mana juga gampang gitu. Jadi kalau ditanya suka atau enggak, suka sih, nyaman gitu ya di sini sejauh ini. Nice to hear gitu ya buat teman-teman yang mencari inspirasi nih, dengerin gitu kan. Ini gimana nih? Udah lama kan di Jepang? Udah lama saya. Udah terlalu lama. Udah terlalu lama. Nanti muncul gitu. Oke. Tapi sekarang Shirley ini udah kerja kan ya? Udah kerja, betul. Udah kerja. Terus tadi yang lu cerita kemampuan bahasa Jepang lu cuman buat bahasa pesan makanan gitu, akhirnya lu bisa dapat kerja, gimana ceritanya emang? Iya, gimana ceritanya cari kerja yang nggak perlu bahasa Jepang ya guys. ini yang dicari-cari nih. Iya boleh nih. Jadi memang puji Tuhan banget kemarin itu sebelum lulus pertimbanganku sebenarnya apakah mau S2 di APU lagi. Jadi aku memang kemarin itu juga sempat apply dan udah masuk juga ke S2-nya di APU atau mau mencari pekerjaan di Jepang. Kebetulan di approach sama salah satu senior di kampus juga yang udah kerja di Jepang di Tokyo tentang pekerjaan recruiter gitu. Jadi ditanya mau nggak coba-coba dulu gitu, dan ya udahlah, maksudnya nyoba gitu ya kan. Kalau misalnya dapat nggak dapat itu urusan akhir. Kebetulan dapat, kemudian suka sih pekerjaannya, maksudnya it's a good thing. Dan aku juga belajar banyak dari pekerjaan recruiter. Ya, jadi singkat cerita kemarin itu milih mau S2 ataupun kerja, milihnya kerja gitu. Oke. Berarti di pekerjaan yang sekarang lu cuman pakai bahasa Inggris doang gitu. Sejauh ini iya. Jadi memang bahasa Jepang itu it's a good thing to have. Kalau bisa berbahasa Jepang pastinya akan lebih banyak kelebihannya ya, maksudnya bisa berkomunikasi dengan klien ataupun kandidat di dalam bahasa Jepang gitu. Jadi memang sejauh ini pekerjaanku ya 95% bahasa Inggris gitu. 5%-nya biasa kalau email bahasa Jepang pakai temanku lagi Google Translate gitu ya. Temanku nih sangat-sangat berarti gitu ya. Saya dengarnya kayak mau menangis sedih gitu. Tapi oke lah. Iya. Terus kan berarti lu sebelumnya tadi di Fukuoka, sekarang kerja di Tokyo. Impression lu setelah kerja di Tokyo gimana? Tinggal di Tokyo gimana? Apakah lebih, kan banyak banget orang gitu sebenarnya di Fukuoka mungkin lebih tenang, santai gitu. Ada culture shock atau situation shock atau gimana gitu nggak sih? Iya, jadi memang
Cukup berbeda ya, maksudnya dulu universitas aku tuh lokasinya di Kyushu Oita di Beppu, specifically kotanya. Beppu itu kota yang cukup kecil kalau dibandingkan dengan Tokyo gitu. Jadi memang hal yang aku suka di Beppu, contohnya ya sangat dekat dengan nature, sangat dekat dengan pegunungan, laut gitu. Bahkan dari apartemenku bisa melihat laut gitu. Jadi mungkin salah satu yang nggak bisa didapatkan. Itu nggak takut ya kalau ada Iya, itu udah berserah kepada Tuhan ya. Kalau misalnya terjadi kalau gue langsung lihat laut gue takut sih. Takut apa nih? Gue nggak bisa renang soalnya. Gue juga nggak bisa. Oh ya. Iya, jadi memang ya waktu itu ya mungkin nggak kepikiran sejauh itu kali ya. Ya tapi mungkin akses ke nature-nya itu gampang, dan juga ya memang bukan kota besar jadi spendingnya juga nggak banyak gitu ya. Jadi memang secara living cost juga jauh lebih murah dibandingkan di Tokyo. Jadi kalau ditanya berbeda atau enggak, pastinya berbeda ya. Maksudnya di Tokyo there is always a new thing, selalu ada hal baru, baik itu event baru, kesempatan baru. Tapi kalau di Beppu itu lebih slow living ya, kalau bahasa Gen Z-nya sekarang gitu ya. Ada slow living-nya gitulah. Gue belajar bahasa baru. Iya gitu. Berarti lebih suka mana? Tokyo atau Beppu nih? Lebih suka mana ya? Kalau tanya lebih suka mana, ada plus minusnya sih. Jadi tapi kayak bukan yang dalam artian suka banget Beppu, cuma apakah suka Beppu suka, apakah suka Tokyo suka juga gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Tapi menurutku contohnya karena aku in my mid 20s gitu, Gen Z gitu ya, harus ditekankan ya, di depan mata gue harus ditekankan gitu ya. Iya, Gen Z gitu ya, sedang menitis karir. Memang kesempatan berkarir sepertinya lebih banyak di Tokyo. Jadi menurutku memang it's a wise decision to start a career in Tokyo gitu. Oke. Tadi kan lu bilang kalau lu dapat kerjaan sekarang dari alumni kakak kelas lu gitu. Betul. Ya. Dan tadi lu nyebut kalau banyak orang Indonesia juga di APU. Berarti lu tahu nggak teman-teman lu atau misal kakak-kakak kelas lu yang udah lulus itu rata-rata orang Indonesia, mereka apakah kerja di Jepang ataukah mereka kembali ke Indonesia atau gimana gitu rata-rata? Mungkin tergantung angkatan juga ya. Contohnya kayaknya dengar-dengar cerita dari kakak-kakak alumni, kalau misalnya pada angkatan COVID waktu itu kan Jepang lagi tidak banyak pekerjaan yang tersedia gitu ya. Jadi mungkin saat angkatan alumni COVID tuh banyak banget yang kembali ke Indonesia. Tapi contohnya angkatanku yang baru lulus tahun 2024 itu tuh maybe a good 40%, sekitar 40% itu ujungnya tuh di Jepang, baik kerjanya korporat ataupun kerjanya, ada juga banyak yang hospitality misalnya. Jadi 40% ini pengalaman pribadi sih guys. Jadi dari angkatanku sendiri itu sekitar 40% biasanya kerjanya di Jepang. Sisanya ada yang melanjutkan S2, ada yang kembali ke Indonesia untuk bekerja juga. Jadi kalau dari secara angka, dari pengalaman pribadi, biasanya segitu-gitu nih angkanya. Yang lanjut di Jepang ataupun keluar, ataupun kembali ke Indonesia. Mungkin lebih kepengen tanya soal mereka teman-teman yang mungkin balik ke Indonesia ya, setelah S1 gitu. Lu ada dengar nggak? Kalau semisal mereka kuliah di Jepang, kemudian balik ke Indonesia itu cari kerjanya sulit enggak atau dan sebagainya, lu ada nggak gitu cerita-cerita? Sulit atau enggak, mungkin lebih ke pekerjaan apa juga ya. Karena menurutku contohnya nih, salah satu benefit yang bisa didapatkan kalau misalnya udah kuliah di Jepang, dan apalagi kalau misalnya bisa berbahasa Jepang, biasanya tuh kan skillnya nambah ya. Jadi contohnya kalau misalnya ada perusahaan Jepang yang buka branch di Indonesia dan mereka butuh seseorang yang mungkin trilingual gitu. Jadi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jepang. Nah, jatuhnya kan murid-murid Indonesia yang udah di Jepang itu lebih dilihat nih, dalam artian mendapatkan kesempatan lebih gitu kan, karena bisa berbahasa Jepang gitu. Jadi apakah ada situasi seperti itu? Biasanya ada gitu. Jadi memang secara CV ya lebih bagus gitu ya, dan bisa lebih dilirik, dan juga mungkin pengalaman berkuliah di luar negeri itu menjadi salah satu poin penting yang beberapa perusahaan Indonesia mungkin nyari gitu. Karena mungkin mereka harus handle international clients misalnya gitu. Jadi apakah sulit? Ya mungkin
iya dan tidak ya. Jadi tergantung kembali maksudnya yang dicari apa. Maksudnya contohnya apakah nyarinya startup, nyarinya corporate gitu. Dan juga qualification-nya apa gitu. Berarti memang intinya case by case gitu by ya. case. Ada demand, ada supply, ada demand gitu seperti ya. Benar. Oke. Tadi kan Shirley ini berarti sebenarnya SMA-nya di Indonesia, kemudian akhirnya memutuskan pertama kuliah ke luar negeri. Kenapa kok akhirnya lu memutuskan ke luar negeri gitu? Apakah di Indonesia nggak ada universitas atau gimana? Enggak ya. Jadi apa ya? Mungkin alasan kenapa pilih ke luar negeri dulu itu ya mungkin karena background SMA aku juga sudah di luar negeri. Dan saat SMA aku merasa aku sangat belajar banyak dari orang-orang yang datang dari latar belakang yang berbeda. Dalam artian kan kita hidupnya beda sekali ya. Maksudnya orang Indonesia sebagai konteks dulu SMA aku juga cukup internasional. Jadi kita punya lebih dari 60 nationality di dalam satu SMA gitu. Jadi cukup bubble yang sangat internasional. Dan aku merasa aku belajar banyak banget nih, baik dari cara pandang hidup, dari budaya, dari background, kan itu sangat-sangat berbeda. Jadi mungkin aku tuh mencari environment yang sama saat aku kuliah gitu. Dan mungkin biasanya kalau misalnya universitas di Indonesia kan masih predominantly Indonesian students gitu. Bukan berarti tidak ada perbedaan, ada ya, pasti ada gitu. Cuma saat itu ya memang kesempatannya di luar negeri dan puji Tuhan beasiswa juga gitu ya. Jadi it's a good offer dan tidak ada regret sih untuk mengambil kesempatan di luar negeri. Oke, gitu. Terus kemudian jadi pertanyaan next adalah kenapa kok akhirnya lu setelah kuliah kelar gitu tetap stay di Jepang gitu, dan kemudian next ke depan mau ngapain gitu? Wih, ke depan mau ngapain ya? Ke depan mau ngapain? Mau cari minuman atau gimana gitu ya? Gitu ya. Ke toko depan gitu ya. Kalau dulu sih pikiranku lebih ke, karena mungkin aku dari SMA juga sudah di luar. Jadi memang network yang sudah kubangun itu biasanya di luar. Contohnya ketika kuliah cukup membangun network dalam hal berkenalan dengan alumni, berkenalan dengan teman-teman di Jepang gitu. Dan kesempatan selanjutnya itu lebih mengarah ke Jepang. Jadi dulu bukan yang kayak aku menutup diri harus di Jepang, itu enggak gitu ya. Tapi lebih kayak karena network yang sudah kubangun itu kebanyakan di Jepang, kesempatannya datang itu juga lebih ke ya udah yang di Jepang gitu, karena banyak juga alumni dari Univku yang melanjutkan ke Jepang gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa di Jepang, yang lebih kayak karena kesempatan pada saat itu dan karena networkku yang sudah kubangun itu lebih banyak di Jepang dibandingkan di Indonesia gitu. Kalau ditanya ke depannya mau ngapain, nggak tahu ya guys. Masih namanya hidup gitu ya. Kinsi banget ya. Iya. Gue masih muda nih gitu kan ya. Masih exploring gitu ya guys. Tapi ya mungkin dan aku juga selalu percaya, maksudnya berkontribusi kembali ke Indonesia itu tidak hanya dilimitkan di Indonesia. Maksudnya kita juga bisa berkontribusi ke Indonesia walaupun kita di Jepang misalnya. Jadi ya kembali lagi kesempatan, timing, opportunity-nya di mana, disitulah aku berada gitu. Oke. Gua rasa cukup banyak banget kita ngobrol soal pengalamannya Shirley tentang sekolah atau S1 di Jepang. Buat teman-teman yang masih SMA atau yang pengen nih suatu saat ada kesempatan bisa kuliah di Jepang gitu, mau tanya langsung ke Shirley bisa langsung tulis saja di komen. Anything Boleh, is guys. fine gitu Yeah. ya. Anything is fine, nanti disampaikan ke Shirley, Nanti bisa dijawab. Oke. Makasih udah bergabung. Ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye bye. Thank you.